Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun teman-teman semua menonton video ini, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Irfan Adi Faisal, kemudian Karina Febrianti, dan Dini Damayanti. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah praktik auditing, yaitu materi pemeriksaan aktiva tetap, akumulasi depresiasi, laba atau rugi penjualan, aktiva tetap, dan biaya yang bersangkutan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya, yaitu tujuan pemeriksaan aktiva tetap adalah untuk mendapatkan suatu keyakinan tentang keabsahan saldo pada akhir suatu rekening aktiva tetap serta akumulasi depresiasinya. Kemudian pendebitan maupun pengkreditan atas rekening-rekening biaya yang telah bersangkutan serta rekening-rekening laba atau rugi yang berasal dari aktiva tetap itu sendiri. Kemudian untuk mencapai suatu tujuan tertentu, para akuntan memusatkan perhatiannya pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu bahwa pembelian aktiva tetap selama tahun yang diperiksa benar-benar terjadi dan harga perolehannya telah dicatat dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu bahwa penghentian aktiva tetap benar-benar telah terjadi dan pencatatan harga perolehan aktivanya yang dihentikan maupun laba ruginya karena suatu penghentian telah dicatat dengan benar. Dan yang terakhir yaitu bahwa reparasi atau pemeliharaan benar-benar telah terjadi dan pencatatan biayanya maupun klasifikasinya telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Karina Febrianti. Untuk soal aktiva tetap, akumulasi depresiasi, laba rugi penjualan, aktiva tetap, dan biaya-biaya yang bersangkutan itu, soalnya ada Nyonya Hanafia itu telah membuat analisa rekening aktiva tetap. Analisis tersebut itu telah dicantumkan dalam kertas kerja tahun 1995. Tarif depresiasi yang telah disetujui itu adalah untuk mebel itu sebesar 10% dan untuk peralatan percetakan itu sebesar 5%. Apabila terjadi pembelian aktiva tetap, maka depresiasi aktiva tersebut pada tahun pembeliannya itu dihitung setengah tahun. Demikian pula jika terjadi penjualan, maka depresiasi aktiva tetap yang dijual tersebut dihitung setengah tahun. Dalam hal terjadinya pertukaran aktiva tetap, maka kerugian pertukaran itu akan diakui, sedangkan laba pertukaran itu tidak diakui. Kebijaksanaan akuntansi ini telah dijalankan oleh PT Sinar Mataram secara konsisten selama beberapa tahun. Selama ini, PT Sinar Mataram itu menempati gedung sewaan, tetapi sehubungan dengan proyeksi sirkulasi yang akan meningkat pada tahun 1995, maka PT Sinar Mataram itu telah membangun gedung di atas tanah milik sendiri, yang selama ini itu disewakan sebagai tempat parkir. Tanah dan gedung itu telah dijual dan kemudian disewa dari PT Multi Asuransi. Mebel dibeli pada tahun yang berbeda. Peralatan percetakan yang dimiliki pada awal tahun 1995 itu sebagian besar dibeli pada tahun 1985. Berupa peralatan bekas pakai. Nah, harga perolehan ini adalah 900 juta ribu rupiah. Dari jumlah tersebut, 150 juta ribu rupiahnya itu dibayar tunai, sedangkan sisanya itu dibayar dengan wesel 15 tahun kepada PT Prima Asuransi dengan jaminan peralatan yang dibeli. Nah, pada bulan Agustus tahun ini, PT Sinar Mataram itu mendapat sebuah high-speed rotary press baru yang diperoleh melalui pertukaran dengan mesin Hardin Gallery. Sejak tahun 1985 sampai sekarang, hanya sedikit peralatan yang dihentikan pemakaiannya. PT Prima Asuransi itu memberi tambahan pinjaman sebesar 180 juta sehubungan dengan pembelian peralatan baru yang dilakukan oleh PT Sinar Mataram di atas.
Dalam pemberian tambahan pinjaman ini, mesin rotary press itu dijadikan jaminan, sedangkan mesin Hardin gallery press itu dilepaskan dari jaminan. Harga perolehan mesin gallery press itu adalah 50 juta ribu rupiah. Nah, pemeriksaan utang Wesel pada PT Prima Asuransi akan dilakukan pada tugas pemeriksaan atas pos utang jangka panjang. Untuk mengisi gedung baru, pada bulan Juli, PT Sinar Mataram membeli sejumlah mebel dengan harga 8 juta ribu rupiah. Dianggap bahwa telah memeriksa bukti dokumen pendukung transaksi pembelian ini dan pencatatannya itu telah dilakukan dengan benar. Nah, faktor-faktor pendukung voucher nomor 8-3 yang telah dibebankan sebagai aktiva tetap itu adalah sebagai berikut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu kertas kerja PT Sinar Mataram, mebel dan peralatan kantor, dan akumulasi depresiasi pada 31 Desember 1995. Dengan kode WP F_1 yang terdiri dari saldo per audit pada 31 Desember 1994 yang terletak di kolom aktiva sebesar 60.850.000 dan di kolom akumulasi depresiasi sebesar 24.830.000. Yang di kedua kolom ini di samping angkanya terdapat tanda titik. Kemudian di bawahnya terdapat kode referensi VO 7-20 adalah pembelian peralatan sebesar 8 juta dengan tanda checklist dan F di samping angkanya. Tanda checklist yaitu telah diperiksa ke vouchernya, sedangkan tanda F yaitu telah ditelusuri ke fakturnya. Kemudian di bawahnya lagi ada kode referensi JU 12-2 adalah biaya depresiasi yang diletakkan di akumulasi depresiasi sebesar 6.215.000 yang ditandai dengan tanda checklist dan T_B_1 yang berarti tanda checklist telah diperiksa ke vouchernya, sedangkan T_B_1 adalah telah ditelusuri ke working trial balance 1. Sehingga saldo per buku pada 31 Desember 1995 di kos aktiva sebesar 68.850.000 yang ditandai dengan tanda T dilingkari dan tanda T_B_1 yang berarti T dilingkarin itu telah tes penjualan vertikal telah dilakukan, sedangkan T_B_1 itu telah ditelusuri ke working trial balance 1. Kemudian saldo per buku 31 Desember 1995 di kolom akumulasi depresiasi itu sebesar 31.045.000. Selanjutnya itu terdapat tes beban depresiasi tahun 1995 yang terdiri dari depresiasi mebel dan peralatan kantor per buk sebesar 6.215.000 yang ditandai dengan huruf J, yaitu telah diperiksa ke jurnal umum, dan depresiasi mebel dan peralatan kantor per tes ini dibagi dua, yaitu pembelian peralatan dan depresiasi tahun lalu. Pembelian peralatan sebesar 400.000 dan depresiasi tahun lalu sebesar 6.085.000 yang ditandai dengan tanda titik di samping angkanya. Sehingga pembelian peralatan ditambah depresiasi tahun lalu dijumlahkan menghasilkan angka 6.485.000. Sehingga depresiasi mebel dan peralatan kantor per buk 6.215.000 dikurangi depresiasi mebel dan peralatan kantor per tes sebesar 6.485.000 dikurangi menghasilkan selisih sebesar Rp270.000 dan persentase selisihnya itu sebesar 4%. Berarti karena telah didapatkan selisih tidak wajarnya yaitu sebesar 4% yang mempengaruhi tingkat materialitas lebih dari 2%,
maka selisih tersebut harus dijurnal, dan karena potensinya lebih besar dari per book, maka disebut selisih kurang. Selanjutnya itu terdapat jurnal untuk menyesuaikan depresiasi mebel dan peralatan kantor tahun 1995, yaitu jurnalnya depresiasi di debit sebesar 270.000 dan kreditnya yaitu akumulasi depresiasi mebel dan peralatan kantor sebesar 270.000. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Karina Febrianti. Kemudian untuk menghitung biaya perolehan pretest itu 230.160.000 ditambah dengan dikurang dengan 5 juta, sehingga menghasilkan 225.160.000. Kemudian biaya perolehan per book itu sebesar 190 juta, sehingga menghasilkan selisih sebesar 35.160.000. Dengan persen itu sebesar 19%. Jadi, karena telah didapatkan selisih wajar yang sebesar 19%, yang melebihi materialitas 2%, maka selisih tersebut di jurnal, dan karena pretest lebih besar daripada per book, maka disebut selisih kurang. Nah, perhitungan depresiasi setelah dilakukan koreksi biaya perolehan pada tahun 1995, untuk depresiasi peralatan pretest itu peralatan baru 6/12 dikali 225.160.000 dikali 5%, itu menghasilkan 5.629.000. Itu telah dilakukan tes kebenaran perkalian. Kemudian untuk peralatan lama 6/12 dikali 50 juta dikali 5%, menghasilkan 1.250.000. Telah dilakukan perkalian kebenaran. Kemudian depresiasi peralatan percetakan per book untuk peralatan barunya 6/12 dikali 190 juta dikali 5%, menghasilkan sebesar 4.750.000. Telah dilakukan tes kebenaran perkalian. Kemudian untuk peralatan lamanya itu 50 juta dikalikan dengan 5%, menghasilkan sebesar 2.500.000. Itu juga telah dilakukan tes kebenaran perkalian, sehingga jumlah depresiasi peralatan percetakan per booknya itu 7.250.000. Kemudian untuk selisihnya itu sebesar 371.000, yang dimana per book dikurangi dengan per tes. Kemudian untuk selisih persennya itu sebesar 5,12%, yang dimana didapatkan selisih tidak wajar sebesar 5,12%, yang melebihi tingkat materialitas 2%, maka selisih tersebut harus dijurnal, dan karena per tes itu lebih kecil daripada per book, disebut selisih lebih. Kemudian untuk JE-nya itu ada peralatan percetakan di debit sebesar 29.900.000, kemudian ada akumulasi depresiasi pendapat percetakan itu sebesar 25 juta di debit, kemudian ada pendapatan lain-lain di debit itu sebesar 1.900.000. Kemudian untuk perolehan percetakan itu di kredit sebesar 50 juta, dan untuk reparasi, pemeliharaan, dan sewa peralatan itu sebesar 6.800.000 rupiah di kredit. Kemudian ada AJE strip 22, itu ada akumulasi depresiasi percetakan itu sebesar 371.000 itu di debit, kemudian di kreditnya itu ada depresiasi sebesar 371.000. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dini Damayanti. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan untuk kode BPF3. Di situ pada transaksi
dengan nomor referensi 8-36 sebesar 16.800.000 itu diperoleh dari biaya pemasangan rotary high speed press sebesar 6.800.000 yang merupakan bagian dari biaya perolehan peralatan, percetakan serta biaya reparasi dan pemeliharaan yang sebesar 10 juta. Jadi totalnya 16.800.000. Dan total sebesar itu telah disesuaikan pada kertas kerja sebelumnya, yaitu pada kode WPF 3 sebesar 6.800.000 dan tidak dimutasi dan tidak mencari pertes karena akun reparasi dan pemeliharaan itu merupakan akun secara umum untuk keseluruhan, tidak khusus hanya untuk peralatan. Nah, kemudian untuk jumlahnya secara vertikal sebesar 30.650.000 itu telah diperiksa dan telah ditelusur ke working trial balance. Oke, sudah cukup jelas. Dan selanjutnya kita ke kode WPF 4. Itu ada pemeriksaan tanah dan bangunan beli sewa dan akumulasi depresiasi untuk 31 Desember 1995. Nah, untuk perhitungan akumulasi depresiasi dan bangunan beli sewa itu ada PT Multi Asuransi sebesar 426 juta. Nah, itu untuk beban depresiasi tanah dan bangunan beli sewa per book itu masih 0, dan untuk beban depresiasi tanah dan bangunan beli sewa per tes itu sebesar 5.325.000. Nah, jadi selisihnya di sini sebesar 5.325.000. Nah, untuk beban depresiasi tersebut itu telah diperiksa, telah ditelusur ke working trial balance 1. Nah, karena ada selisih sebesar jumlah tersebut, itu maka harus dibuat penyesuaian. Nah, untuk akunnya yaitu depresiasi pada akumulasi depresiasi tanah dan bangunan beli sewa sebesar 5.325.000. Itu untuk menyesuaikan selisih beban depresiasi tanah dan bangunan beli sewa. Dan jumlah tersebut itu didapat dari 6/12 yaitu setengah bulan dikali harga perolehan sebesar 426 juta per tahun. Nah, karena nilai tanah bangunan beli sewa sebesar tersebut dengan umur ekonomis 40 tahun dan mulai berlaku 1 Juli 1995. Oleh karena itu hanya sekitar 6 bulan. Baik, sepertinya sudah cukup jelas. Terima kasih.